الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah majelis pengajian SMS Senin malam Selasa yang saya hormati dan saya sayangi, kemudian khususnya kepada segenap pengurus majelis SMS yang saya muliakan, kemudian kepada seluruh bapak-bapak semuanya yang hadir di majelis ini yang saya cintai. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita, masih gunakan kita dalam majelis-majelis kebaikan, dalam perkara-perkara yang menghasilkan sesuatu yang balasannya sangat luar biasa. Maka ini suatu amalan yang suatu anugerah yang harus kita syukuri, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mau memutolaah kitab Riyadhus Shalihin bab tahrimul kibri wal ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimul kibri utawi iki iku bab narangake kaharamane sombong wal ujubi dan berbangga diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sombong dan berbangga diri ini suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh hati. Maka ini pekerjaan hati, bukan pekerjaan zahir, melainkan adalah pekerjaan batin. Maka maknanya apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maknanya orang itu nggak ada yang tahu hatinya orang. Orang berhadapan dengan orang terus mau baca hatinya itu nggak ada yang bisa. Yang tahu hatinya seseorang itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Jadi yang tahu hatinya kita semua, hati-hatinya para manusia, itu hanya diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sombong dan ujub, yaitu berbangga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan terang saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ora bakal manjing al jannata ing swarga sapa man wong
kana kang ono sapa man iku fi qalbihi ing dalem atine man mithqalu dzarratin apa mithqalu dzarratin saabote wiji sawi min kibrin saking kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah atau biji sawi. Maka itu sangat-sangat kecil, lebih kecil daripada biji sawi. Sangat kecil. Maka di sini pertanyaannya, Pak, sombong itu apa? Maka pertanyaannya, sombong itu apa? Sombong itu apa? Katanya orang yang sombong, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun seberat biji zarrah, maka dia tidak akan masuk surga. Faqala maka tanglet sapa rajulun sahabat. Sebenarnya laki-laki tapi maksudnya sahabat. Maka sahabat bertanya, inna rajula taman setuhune wong lanang iku yuhibbu demen sapa rajul. Ayakuna yen ono sapa rajul iku thawbuhu utawi klambine rajul iku hasanan api. Wa na'luhu lan sendale rajul iku hasanatun api. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang itu dia itu pasti suka pakai baju yang bagus. Dia suka mengenakan pakaian-pakaian yang bagus ya Rasulullah. Dia suka mengenakan sandal yang bagus. Maksudnya ya Rasulullah, apakah itu termasuk sombong? Apakah orang dengan memakai baju yang keren, yang mahal itu apakah itu sombong ya Rasulullah? Apakah orang dengan memakai sandal yang harganya sampai 500.000 itu apa termasuk sombong ya Rasulullah? Para sahabat tanya. Karena sahabat juga dulu banyak juga sahabat yang orang kaya itu banyak. Seperti contoh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk saudagar kaya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala lahu sinten Nabi, inna Allaha taman setuhune Allah iku jamilun dan kang api. Yuhibbu jaman sinten Allah al-jamala ing perkara-perkara kang api. Maka sama Rasulullah diterangkan bukan kesombongan. Allah itu zat yang indah. Allah itu zat yang maha indah. Maka zat yang maha indah, Allah itu menyukai perkara-perkara yang indah, menyukai hal-hal yang indah. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kalau kita pakai baju atau pakai peci atau pakai motor atau mobil atau rumah, itu bagaimana kita niatnya itu supaya Allah itu suka. Loh kok bisa? Iya, karena Allah itu menyukai perkara-perkara yang indah. Maka ketika kita mengenakan motor yang keren, motor yang mahal, baju yang keren, baju yang mahal dengan niat supaya Allah itu suka, maka naik motornya itu nggak sia-sia. Tapi apa? Menghasilkan pahala. Enak tuh orang Islam itu. Enak pol. Cuma niat supaya Allah suka, maka Allah suka, hanya dapat pahala. Hanya jadinya ibadah. Akhirnya dia naik motor itu karena Allah. Dia pakai baju karena Allah, pakai peci karena Allah, pakai sendal, beli sendal bagus karena Allah. Seperti itu. Memang Rasulullah itu dulu itu beliau membuat kehidupan beliau itu begitu mujahada. Bagaimana sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar. Tapi Rasulullah juga pernah
beliau memakai baju-baju yang bagus-bagus juga pernah. Ketika beliau ada tamu dari raja-raja negeri sebelah, maka untuk menyesuaikan beliau itu menjamu tamu raja-raja, maka ya beliau pakai baju yang bagus. Bahkan dikatakan itu bajunya itu yang beliau itu dikasih itu harganya 500 dinar. Maka 500 dinar itu berapa M, Pak? Nah, Rasulullah juga pernah pakai baju bagus. Maka jangan sampai kita orang itu bajunya bagus, nggak ikut sunnah, kata siapa? Orang baju bagus kalau tahu niatnya, kalau tahu ilmunya maka jadinya dapat pahala. Maka seperti itu. Maka tapi nggak mesti kita harus pakai baju yang bagus, perkara-perkara bagus juga nggak mesti. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan al-kibru utawi sombong iku batrul haqqi, nolak kebenaran. Wawakun nasi lan ngepekne wong menungso. Ngepekne itu meremehkan manusia. Yang pertama sombong itu batrul haq. Batrul haq itu menolak kebenaran. Maka ini terkadang tanpa kita sadari, tanpa kita renungi, kadang kita itu melakukan hal ini, yaitu batrul haq. Gara-gara apa? Gara-gara kadang yang ngomong itu anak kecil. Kadang yang ngomong anak kecil, akhirnya kita ngomong anak kecil, kamu itu tahu apa? Akhirnya jawabnya seperti itu karena anak kecil. Sedangkan di sini menolak kebenaran. Maka itu sudah termasuk dari kesombongan. Itulah batrul haq. Ini sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan ketika kita menasihati orang, umpama ada orang lagi santai-santai, kemudian sudah ada asar lewat, ayo engkau kita sholat asar, ala kau disik. Maka jangan sampai kita bahasanya kita menganggap wah ini bapak ini batrul haq ini. Kita menganggap bapak ini batrul haq ini, sombong ini. Oh hati-hati bapak. Oh enggak seperti itu. Kenapa? Karena sombong itu amalan hati. Ya, itu yang kita perlu camkan dalam hati kita. Sombong itu amalan hati. Yang tahu dia sombong atau enggak itu hanya Allah dan dirinya saja. Yang tahu dia sombong atau enggak itu hanya Allah dan dirinya. Kita nggak tahu. Kita tak tahu. Mungkin dia ngomong itu nggak sadar, atau mungkin dia masih ngantuk. Bahkan kalau ternyata dia tidak sombong, dalam hatinya dia tidak ada rasa sombong, dan kita menganggap dia sombong, Pak, ini bapak sudah saya ajak sholat asar, dia malah nggak mau berangkat. Wah ini bapak sombong, ternyata dia nggak sombong, berarti kita sudah sungguh. Maka akhirnya double akhirnya sudah dapat dosa sombong, sudah dapat dosa sungguh aja. Maka jangan sampai kita curiga. Maka hadis ini itu untuk diri kita masing-masing, untuk diri kita sendiri. Batrul haq, yaitu menolak kebenaran. Itu dari nasihat. Tapi nggak mesti kita harus dari nasihat. Ada contoh umpama kita ini di sana ilmu apa Muhammadiyah? Ya. Nah, umpama atau kebalikannya lah. Umpama orang NU melihat orang-orang Muhammadiyah. Kok orang-orang Muhammadiyah itu nggak pakai kunut? Kenapa itu? Terus gara-gara orang Muhammadiyah nggak pakai kunut, akhirnya dianggap orang Muhammadiyah ini kayaknya orang Muhammadiyah ini kayaknya nggak beres. Kayaknya orang Muhammadiyah ini nggak beres. Sehingga apa? Sehingga gara-gara orang Muhammadiyah nggak pakai kunut, maka orang NU menganggap orang Muhammadiyah itu kayak bukan orang Islam. Tapi dikatakan itu seperti itu. Sampai-sampai waktu kita lihat orang NU lihat orang Muhammadiyah orang sedekah. Orang Muhammadiyah sedekah. Allah putus sedekah, subur akan kunut.
dijak tahlilan ra gelem tahlilan gitu. Maka ini termasuk batrul haq. Sedangkan kita kalau itu kebenaran, ya kita nggak boleh menyalahkan. Walaupun mungkin di dalam beberapa syariat dia tidak sama dengan kita. Seperti contoh lagi, umpama orang-orang salafi, mereka tidak tahlilan dan tidak semua. Tidak tahlilan juga semuanya. Maka kemudian ada orang ngomong itu, wah, itu salafi orang beres. Maka akhirnya ketika salafi mereka itu membuat amalan seperti sholat, apa sholat? Jangan itu kata belum tahlilan, kata belum dirikan. Maka jangan sampai seperti itu. Maka kalau itu kebenaran, walaupun itu orangnya itu pendosa, walaupun dia itu preman yang hidupnya itu selalu di perempatan, nggak pernah sholat, rambutnya merah, selalu mabuk-mabukan. Kok dia mengatakan kebenaran, kita harus terima. Kok ada tiba-tiba ada preman tiba-tiba ke masjid wudu sholat, maka jangan sampai kita dalam hati aku menyangkut preman itu tak sholat. Maka jangan sampai kita dalam hati kita seperti itu. Karena itu hak, itu kebenaran. Jangan sampai hati kita itu menolak. Maka seperti itu. Jadi sombong itu adalah pekerjaan hati. Lalu batrul haq. Dan ini penyakit yang sangat besar. Orang itu bisa sombong, bisa batrul haq. Kenapa? Ketika orang itu melihat dhahirnya. Ketika orang itu melihat orang yang menyampaikan siapa? Maka ketika yang dilihat itu yang menyampaikan kebaikan, maka ketika yang menyampaikan orangnya kumuh, orangnya nggak pernah mandi, kotor, nggak pernah sholat, maka akhirnya kita nggak mau menerima. Sedangkan kalau orang batrul haq itu sama dengan dia ini melakukan pekerjaan sombong, sedangkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Maka ini suatu masalah yang sangat besar sebenarnya, cuma kadang kita kurang merenungnya. Maka bagaimana caranya supaya kita ini tidak meremehkan orang? Kita setiap ada orang nasihat, kita jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dinasihati, bagaimana caranya. Pertama-tama yang paling penting yaitu caranya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ketika ada orang menasihati, maka ketika orang mengatakan makanya pakai tangan kanan, makanya jangan pakai tangan kiri, maka langsung ingatnya Allah. Oh iya ya Allah, astagfirullah. Walaupun yang mengingatkan itu orang yang kalau makan sambil lari, walaupun sampai tingkatannya seperti itu. Maka paling penting yang pertama itu adalah takwa. Yang paling penting takwa. Kemudian Bismillah. Kemudian Rasulullah SAW di sini melanjutkan. Al-kibru utawi sombong iku batrul haqqi, nolak kebenaran, wa ghamtun nasi lan ngremehno manungsa. Ini pekerjaan hati yang luar biasa ini. Ya Allah. Maka ya itu tadi, ketika kita itu dinasihati orang, tapi kita lihat orangnya. Bahkan ketika orangnya yang menasihati itu ternyata orangnya remeh,
Maka akhirnya double. Sudah akhirnya kita meremehkan orang yang menyampaikannya, ditambah lagi kita menolak apa yang dia sampaikan. Maka inilah kesombongan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana setiap kita doa itu kita tambahkan juga ini. Kita tambahkan doa juga ini. Ya Allah, hindarkanlah hamba dari sombongan ya Allah. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari sombong. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari sombong. Terkadang kita minta hanya, ya Allah, saya minta uang yang banyak ya Allah. Ya Allah, urusan saya mudahkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan rezeki hamba ya Allah. Bahagiakan keluarga hamba ya Allah. Tapi kita belum pernah doa ya Allah, hamba berlindung dari sombong ya Allah, dari iri, dengki ya Allah, dari takabur ya Allah. Nah, bagaimana doa kita tambah. Kita tambah. Karena apa? Balasannya orang sombong la yadkhulul jannah. Tapi sebenarnya la yadkhulul jannah di sini para ulama menafsirkan bukan terus enggak masuk surga. Karena orang yang di dalam hatinya ini ada keimanan, sekecil apapun maka Allah akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Tapi ya walaupun nanti dia dibakar dulu di neraka bertahun-tahun nggak tahu sampai kapan, cuma nanti akhirnya otomatis dia masuk surga. Seperti kisahnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu dia punya prinsip apa? Dia punya prinsip kalau orang itu sudah punya la ilaha illallah pokoknya pasti masuk surga. Dia prinsipnya kayak gitu. Hanya dia selama jadi pemerintah, selama jadi raja, pada zamannya itu selama jadi raja, wah dia jadi raja yang paling zalim, sangat zalim. Sama saking zalimnya itu ulama-ulama pada zaman itu dikumpulkan sama Hajjaj bin Yusuf, dikumpulkan di istananya, kemudian dijamu sama Hajjaj bin Yusuf. Dijamu apa? Dijamu daging babi kulit. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah memakan perkara haram, itu doanya tidak akan makbul, amalannya tidak akan diterima. Maka sama Hajjaj bin Yusuf gitu kan. Supaya apa? Supaya ulama-ulamanya doanya nggak makbul katanya. Itu saking dolimnya. Prinsipnya itu seperti itu. Oh, itu salah. Maka la yadkhulul jannah di sini sebenarnya bukan tidak masuk surga, bukan tidak bisa masuk surga, tapi masuk surga cuma wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Maksudnya seperti itu. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setiap langkah kita, setiap amalan-amalan kita, gerak-gerik kita itu bagaimana kita renungi betul. Kita pikirkan betul setiap langkah itu, kita pikirkan kira-kira ini langkah ini salah atau betul. Kira-kira ini langkah ini dapat pahala apa enggak? Kira-kira kalau saya mengerjakan seperti ini Allah ridho apa Allah marah-marah? Allah ini akan marah atau Allah itu akan ridho? Maka bagaimana setiap gerak-gerik kita itu kita harus punya alasan. Kita harus punya alasan. Supaya apa? Supaya ketika kita punya alasan yang tepat, maka gerak-gerik kita dapat pahala. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu itu tidak ada alasan, maka sama aja lalai. Tapi ketika gerak-gerik kita sudah tidak ada alasan, tidak mendapat pahala, hanya dapatnya dosa. Kalau bukan lalai berarti dosa, berarti melanggar. Pokoknya hanya ada 3 itu saja. Karena nanti di akhir zaman itu akan ada namanya hari penyesalan. Ada namanya hari penyesalan. Hari penyesalan yang mana orang yang sholat di rumah itu nyesal. Kenapa? Karena saya sholat di rumah, nggak sholat di masjid. Orang yang sholat di masjid nyesal. Kenapa? Karena saya datang ke masjidnya nggak lebih awal. Kemudian orang yang datang ke masjid lebih awal nyesal. Kenapa saya nggak sholat di shop awal? Maka nanti akan orang itu saling menyesal.
Maka bagaimana kita nanti ketika hari penyesalan, jangan sampai kita berdoa kepada Allah untuk tidak menjadi orang yang paling menyesal. Maka bagaimana setiap gerak-gerik kita itu, kita semua itu niatkan lillahi ta'ala, niatkan ikut sunnah Rasulullah semuanya. Saya pakai sendal, niatnya kenapa? Karena dulu Rasulullah pernah pakai sendal, akhirnya dapat pahala. Pakai baju, niatnya karena Allah, akhirnya dapat pahala. Pakai peci, niatnya pakai penutup kepala, ikut Rasulullah, dapat pahala. Manjangin jenggot, karena dulu Rasulullah manjangkan jenggot, dapat pahala. Jadi bagaimana kita mengerjakan setiap sesuatu, jangan sampai ngelamun. Pokoknya harus ingat Allah terus. Insyaallah. Sehingga dapat pahala terus. Kalau kita ingat Allah terus, maka kita maksiat juga takut. Akhirnya maksiat itu takut, mikir juga. Walaupun sepi, walaupun sendirian, oh iya Allah takut. Ya seperti itu. Maka bagaimana semuanya diniatkan untuk semuanya, untuk hal-hal amalan-amalan yang mendapatkan pahala semua. Punya HP bagaimana? Ya nggak bisa kalau nggak punya HP kan, maka harus punya. Yang sekarang itu malah kalau nggak punya itu malah menyusahkan orang kalau menurut saya. Ya, harus punya kalau menurut saya. Harus punya WA, niatnya buat apa? Silaturahmi. Niatnya silaturahmi. Akhirnya dapat pahala lagi. Niatnya buat pengajian, dapat pahala lagi. Maka bagaimana setiap sesuatu itu punya alasan. Bagaimana setiap sesuatu punya alasan. Kenapa jenengan makannya jujur? Ya karena ikut Rasulullah. Simpel berbahaya. Kenapa pakai minyak wangi? Ya supaya malaikat selalu mendoakan rahmat untuk saya. Ikut Rasulullah. Kenapa? Pokoknya semuanya harus punya alasan. Maka ketika kita hidup itu selalu merenung lillahi ta'ala. Semuanya apa-apa ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat pahala, ingat surga, ingat bidadari di surga. Akhirnya kita itu ketika mau berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita jadi mikir. Itulah. Terus bagaimana kalau kita terlanjur, karena kadang itu nggak kerasa. Itu permasalahannya sekarang. Kadang itu nggak kerasa. Karena mungkin lagi emosi, karena darah lagi tinggi, masalah lagi double di toko, di tempat kerja, gara-gara orang utang itu nggak bayar. Tiba-tiba istrinya ngingatin, Mas sholat duhur ya, mau disini semua. Terus bagaimana? Kadang refleks. Terus bagaimana? Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, selalu ikutilah amalan-amalan, selalu ikutilah perbuatan-perbuatan dosa dengan istighfar. Maka orang bertakwa itu, hadirin yang dimuliakan Rasulullah SAW, orang bertakwa, orang yang beriman, yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itu salah. Kenapa? Karena yang maksum itu hanya Rasulullah. Karena yang maksum, yang tidak pernah berbuat dosa, itu hanya para nabi dan para rasul. Semuanya itu pernah berbuat dosa. Walaupun memang ada orang yang tingkatannya itu kita cari dia berbuat dosanya seperti apa, itu memang nggak ketemu itu aja. Memang ada wali-wali itu yang sampai kayak nggak pernah berbuat dosa itu ada. Sampai tingkatan seperti itu memang ada. Cuman fitrahnya manusia, normalnya manusia, selain para nabi dan rasul itu pasti pernah berbuat dosa. Maka terus bagaimana orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia ini berbuat dosa, berbuat buruk, setelah itu dia langsung ingat kepada Allah, kemudian dia menyesal, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Bahkan dulu zaman Nabi Musa itu ada. Kita ini mau apa? Zaman Nabi Musa itu dulu ada.
Ada orang itu masyhur, dia itu terkenal, dia itu tukang mabuk, tukang pendosa. Tukang mabuk, tukang pendosa. Pokoknya semua orang itu tahu, pokoknya dia itu orang buruk. Pokoknya dia orang buruk. Sampai pada suatu hari orang ini itu wafat. Orang ini wafat, kemudian karena dia itu terkenal buruk, akhirnya sama orang itu nggak diurus, sama orang-orang itu nggak diurus, bahkan sama keluarganya itu nggak diurus. Akhirnya dibuang di tong sampah kota, sampai tingkatannya seperti itu, dibuang di tong sampah kota. Maka Nabi Musa itu kan seorang kalimullah. Nabi Musa seorang kalimullah, Nabi seorang Rasul yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, itu di tong sampah kota itu ada kekasihku. Coba kamu ambil itu, kamu mandikan, kamu sholati, kamu kuburkan yang bagus. Maka akhirnya Nabi Musa ngecek betul, ternyata ada orang betul, ada mayat. Akhirnya sama Nabi Musa dimandikan, disolati. Kemudian Nabi Musa mencari tahu ini sebenarnya ini saudaranya siapa dia. Akhirnya Nabi Musa penasaran, akhirnya dicari-cari, tanya-tanya sama orang. Akhirnya orang-orang di pasar masih tahu itu loh keluarganya si Fulan. Maka akhirnya Nabi Musa datang ke rumahnya Fulan itu, wahai Fulan, itu sebenarnya dia itu kenapa sih? Kok dia sampai dibuang di tong sampah kotak? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu perintahkan saya, katanya dia itu kekasih Allah. Dia itu kekasih Allah. Saya suruh memandikan dia, suruh nyolatin dia, suruh menguburkan dia dengan baik. Maka Nabi Musa tanya, ini sebenarnya dia itu amalannya apa? Maka keluarganya itu jawab, ya betul. Dia itu nggak pernah hari-hari dia yang dia lalui satu detik pun dia kerjakan kecuali maksiat, itu nggak pernah. Maka hari-hari dia minum minuman keras, main perempuan, judi puas lengkap. Tapi setiap malam dia itu selalu menangis kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Besoknya gitu lagi, malamnya nangis lagi. Gara-gara amalannya itu taubat. Gara-gara amalannya tobat, setiap malam tobat, nangis, akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kekasih Allah, menjadi seorang wali Allah. Nah, seperti itu amalan-amalan, dan kita nggak kerasa kadang lagi karena udah pusing, udah mentok, pikirannya mentok, akhirnya kabeh diumbar. Anaknya di sini dimarahin semua, yang di sekelilingnya hanya kena semua. Makanya seperti itu. Maka bagaimana kita selalu istighfar, kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bagaimana para ulama itu menganjurkan kepada kita, yaitu Imam Ghazali juga menganjurkan supaya setiap sebelum kita tidur kita itu sholat taubat minimal 2 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat. Supaya apa? Karena mungkin banyak amalan-amalan kita sehari tadi kita nggak tahu. Kita udah mencaci siapa saja, nggak kerasa kita menyakiti siapa saja, nggak kerasa ternyata kita sudah menolak kebenaran, kita sudah meremehkan manusia, kita meremehkan anak kecil, meremehkan pelanggan, nggak kerasa. Maka bagaimana diakhiri dengan sholat taubat. Sholat taubat itu seperti memandikan hati kita. Hati sebenarnya dino-dino itu nggak tahu lah. Ngomong yang mungkin banyak membicarakan perkara-perkara yang tidak perlu dibicarakan. Maka bagaimana diakhiri dengan sholat taubat. Kita cuci lagi hati kita cuci lagi. Maka seperti itu. Maka jangan sampai dalam hati kita ada perasaan, kayaknya hari tadi saya nggak berbuat salah kayaknya. Maka kita merasa tidak bersalah, itu sudah salah. Maka jangan sampai seperti itu. Maka pokoknya usahakan
Ya kalau nggak bisa sholat taubat minimalnya istighfar 100. Setiap petang kita istighfar 100 sebelum tidur, istighfar 100 minimal. Istighfar betul-betul menyesal. Karena kita nggak tahu kalau ternyata malam itu adalah tidur kita yang terakhir. Untuk berlaku Nabi Muhammad berapa? Iya. Berlaku cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Muhammad juga berlaku juga, tapi bukan terus. Berarti kita hanya kalau gitu kita tamasya aja terus nanti malamnya kita tidak seperti itu. Maksudnya dari cerita ini kita ambil yaitu dari amalan taubatnya beliau. Saya bahkan ada amalan-amalan terkadang ada amalan-amalan yang dikerjakan bukan Rasulullah, yang mengerjakan seperti Nabi Yunus. Amalannya Nabi Ibrahim ketika dibakar di api, itu kan ada juga. Amalannya Nabi Ibrahim ketika dibakar di api apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan amalannya Nabi Ibrahim juga. Kemudian amalannya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu termasuk lafaz taubat. Itu termasuk lafaz taubat. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku, kuntu adanya aku minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Itu termasuk kata-kata taubat juga. Seperti astagfirullahaladzim. Seperti itu. Cukup. Astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau bila ada baiknya itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kurangnya itu murni dari diri saya sendiri, karena saya juga masih belajar. Saya juga masih ngaji juga, kayak kiai. Saya masih muda, seumuran SMA. Dan kalian doa. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmatullahi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallallahu wa sallam wa barakta wa rahmatullahi ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahman masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna min ibadika salihin, min 'ulama'ika al-'amilin, min awliyaika al-muqarrabin, min atwa'ika al-maqburin. عندك وعند خلقك أجمعين بدون منة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله الرحيم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرده إلينا إن احتجنا إليه. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا منك بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إنما تشاء القدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.